Selamat datang pemirsa kembali bersama Barometer TV. Channel TV keren dan mencerdaskan. Memberi informasi membangun inspirasi. Informasi dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Peringati HUT ke-50 tahun, Basarnas Provinsi Lampung lakukan kegiatan penanaman 5.000 pohon mangrove di wilayah pesisir pantai Teluk Ratai Kabupaten Pesawaran. Memasuki tahun keemasan berdirinya Badan Siar and Rescue Nasional. Basarnas Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan perayaan hari jadi berdirinya Basarnas yang ke-50 tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Balai Besar Perikanan Budidaya Laut BBPBL di Jalan Yos Sudarso, Desa Hanura. Rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Basarnas ke-50 tahun saat ini dengan melaksanakan kegiatan penanaman 5.000 pohon mangrove di wilayah pesisir pantai Teluk Ratai Kabupaten Pesawaran Lampung. Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Kepala Basarnas Provinsi Lampung Jumaril SEMM mengatakan, kegiatan penanaman 5.000 bibit pohon mangrove di wilayah pesisir pantai Teluk Ratai sebagai bentuk upaya Basarnas Provinsi Lampung di dalam upaya mitigasi bencana sekaligus juga bagian program perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai. Sebanyak 5.000 batang pohon mangrove nantinya kita akan lakukan penanaman di 3 titik di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Yakni di Desa Hanura, Dusun Ketapang Desa Batu Menyan dan Desa Sukajaya Lempasing. Penanaman pohon mangrove di pesisir pantai Teluk Ratai, di 3 lokasi di Kecamatan Teluk Pandan, sebagai upaya mitigasi bencana alam, dan juga bentuk program perlindungan dan pelestarian alam yang dilakukan oleh Basarnas Provinsi Lampung, ucap Jumaril. Mitigasi tujuan ya, jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk partisipasi Basarnas ya dalam hal tadi yang saya sampaikan adalah dalam hal mitigasi untuk bencana di khususnya Provinsi Lampung. Ini adalah rangkaian masuk juga dalam rangkaian kegiatan hari ulang tahun Basarnas yang ke-50, di mana dari rangkaian itu kita isi dengan beberapa kegiatan-kegiatan sosial, diantaranya pada tanggal 2 kemarin kita sudah laksanakan donor darah, kemudian hari ini kita laksanakan penanaman mangrove ini, kemudian nanti tanggal 11 insya Allah kita ada bakti sosial ke panti-panti asuhan. Nah, puncaknya nanti adalah pada tanggal 28 Februari. Seberapa penting Pak menjaga mangrove ini untuk melestarikan dan mencegah bencana? Ya sangat penting ya, karena salah satu untuk sebagai penahan apabila misalnya ada tsunami, terbukti bahwa hutan mangrove ini juga sangat efektif untuk sebagai penangkal apabila di suatu tempat itu terjadi tsunami. Ini salah satu hutan mangrove ini adalah salah satu benteng yang bisa menetralisir dari terjangan misalnya daerah tersebut terjadi tsunami. Peran masyarakat dalam menjaga gimana Pak? Ya seperti yang sampaikan tadi Pak Senator kita, memang masyarakat ini harus diberikan pemahaman, diberikan edukasi tentang bagaimana menjaga ikut serta bersama-sama dengan pemerintah. Pemerintah tidak bisa sendiri, tidak hanya bisa pemerintah, tetapi peran serta masyarakat ini sangat penting dalam hal menjaga kelestarian lingkungannya masing-masing. Untuk itu perlu diberikan edukasi, pemahaman, sosialisasi dan sebagainya. Siapa? Menurutnya selain untuk menjaga kelestarian ekosistem alam di pesisir pantai sekaligus juga sebagai kawasan penopang udara bersih Provinsi Lampung. Hutan mangrove nantinya juga berfungsi sebagai pencegahan dampak bencana alam dan bisa bermanfaat sebagai lokasi wisata. Bustami Zainuddin, anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung. Dirinya menyampaikan di dalam menjaga dan melestarikan lingkungan seperti kawasan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir, ini merupakan tanggung jawab dari kita semua. Dirinya juga berharap kepada instansi terkait untuk bisa merespon dan saling bersinergi. Perlunya edukasi kepada masyarakat di dalam upaya melestarikan hutan mangrove. Dan diperlukan sanksi peneguran dan tindakan tegas dan terukur bagi para pelanggar yang terbukti sebagai tanda teguran. Sanksi penegakan aturan kepada masyarakat diharapkan bisa menjadi efek jera, sehingga membawa dampak positif, ucapnya. Ya, jadi yang pertama tentu kami semua mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada Badan SAR Nasional, khususnya untuk Provinsi Lampung. Hari ini saya pimpinan Komite 2 DPD RI bersama Pak Bupati, Kepala Kantor, dan teman-teman ada di seluruh dinas provinsi yang terkait dengan kegiatan hari ini, bersama-sama kita untuk menanam mangrove ya.
kegiatan ini memang terintegrasi dari beberapa kementerian terkait ya, berkaitan dengan di sini ada KKP-nya, ada perhubungan, ada lingkungan hidup, ada juga UMKM-nya, para wisata dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua ya, dalam rangka kita menghadapi climate change ini ya, bahwa kita berharap semua masyarakat, bukan hanya stakeholder yang terkait hari ini, kita ingin penanaman pohon ini bukan hanya mangrove ya, tetapi pohon-pohon kehidupan, agar untuk anak cucu kelak berkaitan dengan oksigen kita, bagaimana untuk menangkal karbon dioksida yang hari ini sudah kemana-mana ya, menjalar daerah-daerah industri. Ya, tentu ini semua upaya-upaya kita. Jadi mudah-mudahan semua yang terlibat membantu kegiatan hari ini, sekali lagi ini semua punya tujuan yang sama, ingin menyelamatkan alam kita. Bang, 5.000 bibit itu akan dibagi di berapa tempat, Bang? Ya, tadi dengan Pak Kepala Kantor sudah disebutkan ada di Lempasing, kemudian ada di sini, ya, kemudian di Ketapang dan di Bandar Lampung ya, panjang ya kalau masalah tadi ya. Ya, seperti itu. Untuk legalitas penguatan secara hukum pelanggaran dari perusahaan mangrove dari DPD ada nggak penguatan? Oh ya, sebenarnya regulasi soal siapapun ya yang merusak alam ini itu sudah ada ketentuan di undang-undang kita, undang tentang pelestarian lingkungan hidup ya. Hanya memang terkadang pelaku-pelaku ini sanksinya itu tidak seberat ya, tidak berat sehingga orang tuh menganggap kalau perusahaan tuh ya biasa-biasa saja. Ya, ini sudah menjadi extraordinary menurut saya ya. Karena apa? Karena ya setiap hujan di mana-mana hari ini soal banjir, soal abrasi sungai pantai ya, dan ini nggak bisa dibiarkan. Oleh karena itu saya juga mengimbau kepada aparat penegak hukum, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada ini, ya coba cari pasal yang membuat orang efek jerah lah ya, sehingga betul-betul bisa alam ini lestari ya, kan kita nikmati semua ini, seperti itu ya. Bang, sudah berapa persen Bang kerusakan alam di Lampung ini sendiri, Bang, kalau menurut pandangan Bang? Iya, saya pikir kalau kaitan dengan pantai ya, kalau pantai ya karena sepadannya tidak banyak ya. Kita kan dari, kalau di sini nih sebagian besar masih kawasan industrinya ya tidak sebegitu banyak ya, hanya kota Bandar Lampung, kemudian sepadan sungai pantainya Tanggamus, kemudian lagi ada di pesisir kita di pesisir ya, pesisir barat. Ini tidak signifikan sih terhadap kerusakan, tetapi bahwa yang di pinggir-pinggir pantai hari ini banyak yang banjir ya, banyak yang kena rob, itu akibat penanaman di pinggir memang harus segera dilakukan ya. Kalau bicara persentasinya nggak begitu besar ya, mungkin 10-20% lah ya, tidak begitu besar ya. Beda dengan di Pulau Jawa ya, hampir sepanjang Pantura sudah kawasan industri semua ya, seperti itu. Tapi itu bisa berdampak ya Bang, 20 nanti? Oh iya, sangat berdampak, karena kalau ini dibiarkan terus, yang lain nanti akan terus lebar itu ya. Ya, langkah konkret kita tentu aparat penegak hukum ya, saya minta untuk bisa juga proaktif ya, jangan nunggu laporan dari masyarakat ya. Toh kalau kelihatan ini sudah memang harus ada tindakan ya, karena merusak lingkungan itu tindak pidana itu ya. Ya cepat lakukan tindakan, paling tidak kita lakukan ya, mengingatkan dan seterusnya ya, sehingga ini bisa semuanya cepat diatasi, jangan nunggu banjir dulu jadi masalah ya. Oke ya. Turut hadir dalam kegiatan hari ini Bupati Pesawaran yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Mustari SPMM, DPD RI Perwakilan Provinsi Lampung Bustami Zainuddin, Ditpolerut Polda Lampung, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan, BMKG Lampung, pihak Jasara Harja, Apindo, pihak ASDP Pelabuhan Panjang, Asosiasi Gaspol, TNI Polri, Camat Teluk Pandan, Kepala Desa Hanura, dan Asosiasi Himpunan Nelayan. Demikianlah laporan terkini saya Wawan Pernon, kontributor Barometer TV dari Kabupaten Pesawaran melaporkan.